bertemu kembali kita pada pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, kita akan membahas materi tentang membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, itu ya materi pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita bahas hari ini. Dan kita masih menggunakan buku paket tematik terpadu 2E dan di halaman 53. Nah, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket tematik terpadu 2E dan buka ke halaman 53. Nah, di halaman 53 di sana materi pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, anak-anak, di sana judulnya adalah pembelajaran 6, ayo membaca. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Kalian di rumah bisa sambil membaca juga di buku paket kalian. Nah, di sini Ibu akan membacakannya. Nah, silakan kalian simak baik-baik ya. Sekolah Nina akan mengadakan lomba antar kelas. Mary dan Nina ingin mengikuti lomba membaca puisi. Ibu guru melatih mereka membaca puisi yang baik. Membaca puisi tidak boleh terburu-buru. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Dilafalkan artinya diucapkan. Perlihatkan wajah yang sesuai dengan puisi yang dibaca. Nah, di sana di halaman 53 kalian bisa melihat ya, di halaman 53 di sana ada dua gambar wajah. Yang satu wajahnya terlihat bergembira ya. Yang kedua wajahnya tampak sedih. Nah, jadi dari kedua ekspresi ini, yaitu ekspresi gembira dan ekspresi sedih ini adalah cara untuk membaca puisi. Nah, ada kata-kata tertentu yang dimana kata-katanya itu gembira dan juga ada kata-kata tertentu juga yang dimana kata-katanya itu adalah sedih. Nah, jadi dari kedua kata itu ya, yang dimana ekspresinya itu berbeda. Nah, di sini ya anak-anak kalian bisa melihat di sini ada puisi 1. Ada puisi 1 yang dimana judulnya di sana adalah Mentari. Nah, judulnya adalah Mentari. Ini adalah puisi dengan wajah yang gembira. Nah, Ibu bacakan ya. Setiap kali aku membuka mata, ku melihat cerah senyummu, menambah semangatku pagi ini. Pancaran sinarmu yang indah membuat langit menjadi semakin memesona. Nah, terlihat sekali ya bahwa dari kata-kata ini ya, dari kata-kata puisi yang berjudul Mentari ini ya, ekspresi wajahnya itu gembira. Ya, gembira ekspresi wajahnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ekspresi wajahnya bersedih? Nah, berarti kata-kata dalam puisinya itu mengandung kata-kata yang sedih ya. Nah, selanjutnya kalian bisa membuka buku paket kalian ke halaman 54. Silakan balikan halaman buku kalian ke halaman 54. Nah, di halaman 54 di sana ada puisi 2. Nah, puisi 2 ini ekspresinya yaitu ekspresi sedih ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kalian bisa sambil menonton video ini ya dan menyimaknya. Kini ku tak lihat lagi aneka bunga warna-warni. Burung dan kupu-kupu tak tampak lagi. Alam yang indah telah berganti, jalan dan gedung-gedung tinggi. Nah, dari kata-katanya saja ya, dia menandakan bahwa
alamnya sudah tidak indah lagi, ya. Dia sudah tidak melihat lagi ada burung dan kupu-kupu berterbangan. Yang dia lihat di sana adalah jalan dan gedung-gedung tinggi. Tidak ada pepohonan. Nah, jadi puisi yang kedua ini ekspresinya sedih. Nah, anak-anak, bagaimana cara membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat? Kalian juga bisa sambil mendengarkan bacaan puisi berikut ini. Alamku, karya Regina. Matahari menyapa di pagi hari. Bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau, kupu-kupu terbang dan menari gembira, membuat alam semakin indah. Kini, alamku tak seelok dulu. Tak ada lagi burung-burung berkicau. Asap kendaraan bermotor di mana-mana. Udara semakin panas. Oh Tuhanku, kembalikan keindahan alamku. Nah, anak-anak, itu tadi ya cara membaca puisi sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu ada di buku paket halaman 56. Silahkan anak-anak sekalian, kalian membuka buku paket kalian, tematik terpadu 2E. Silahkan membukanya ke halaman 56. Nah, di halaman 56 di sana ada soal latihan. Nah, soal latihannya ini ada 3 soal. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia yang akan Ibu berikan kepada kalian yaitu soal latihan nomor 1. Nah, soal latihan nomor 1 di sini ada teks puisinya. Nah, bacalah puisi berikut dengan seksama. Di sana ada teks puisi dan kalian juga bisa melihat ya di sana ada 3 kata yang bercetak tebal. Nah, kata yang pertama mentari, kata yang kedua ufuk, kata yang ketiga peluh. Nah, A bercerita tentang apakah puisi di atas. B, bagaimana wajah kita ketika membacanya. C, tuliskan arti dari kata-kata yang dicetak tebal. Nah, berarti tugas kalian hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia ada 2 tugas. Yang pertama, kalian membaca puisi. Yang kedua, kalian menjawab ketiga pertanyaan. Nah, tugasnya ini kalian juga bisa melihat ya di buku paket tematik terpadu 2E di halaman 56. Nah, di halaman 56 di sana ada tugas pelajaran bahasa Indonesia nomor 1. Jadi ada 2 tugas ya untuk kalian hari ini. Yang pertama, Ibu ulangi, tugasnya adalah membaca puisi. Kemudian tugas yang kedua adalah menjawab ketiga pertanyaan. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, jawabannya kalian bisa tulis di buku tugas kalian dengan tulisan yang rapi. Nah, anak-anak, itu ya untuk tugas pelajaran bahasa Indonesia hari ini beserta materi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini sudah jelas dari penjelasan Ibu? Jika masih belum jelas, kalian bisa hubungi Ibu ke nomor WhatsApp Ibu ya. Nomor WhatsApp Ibu ada di bawah ini. Kalian bisa bertanya ke sana dan juga bisa ya ketik pertanyaan kalian di kolom komentar pada saat kalian menonton di YouTube.
Nah, anak-anak, Ibu rasa begitu dulu ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Dan untuk menutup pembelajaran kita, Ibu akan tutup dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangannya, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini ya. Di pertemuan yang selanjutnya nanti di hari Sabtu kita akan lanjutkan lagi pembelajaran bahasa Indonesia kita. Nah anak-anak, akhir kata Ibu mengucapkan salam sehat untuk kita semua, selamat mengerjakan tugas di rumah dan tetap semangat, jaga kesehatan juga ya. Dan sampai jumpa.